Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari kelas PGMIB 2019 dengan NIM 191400056. Saya akan menjelaskan mengenai menganalisis dan mengembangkan model RPP pendekatan saintifik dan penemuan. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan ilmiah proses kegiatan belajar yang sudah ditentukan atau dirancang untuk menjadikan peserta didik lebih aktif untuk mengkonstruksi konsep, prinsip melalui tahapan mengidentifikasi atau menentukan masalah, perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data dengan teknik-teknik yang ada, menganalisis data, penarikan kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep yang sudah ditemukan. Kemudian selanjutnya metode penemuan atau discovery adalah suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam aspek menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud atau berubahnya tingkah laku yang dilakukan secara sistematis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang RPP, pendekatan saintifik dan penemuan atau discovery. Bisa dilihat di layar, di sini sudah ada identitas sekolah, yaitu SD atau MI. Bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Di sini saya menggunakan sekolah MI Darunajah. Kemudian untuk kelasnya, kelas 2 semester 1, tema pahlawanku, yaitu dari tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, alokasi waktunya 1 hari. Kemudian untuk poin yang pertama atau poin A, di sini ada tujuan. Tujuan di sini bisa kita lihat ada poin 1 sampai 6 yang berisikan berbagai tujuan pembelajaran dari tema dan subtema terkait pada hari itu. Yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian nomor 2, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Kemudian, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya. Siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Jadi di dalam tujuan ini dijelaskan secara runtut apa saja hal-hal yang perlu dilakukan agar tujuan ini bisa terrealisasikan. Kemudian untuk poin B, yaitu kompetensi dasar atau KD. Di sini dalam RPP disebutkan KD dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Lalu poin C adalah indikator, yaitu pengembangan dari KD pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini indikatornya minimal ada 2 ya, dan maksimal terserah gurunya, bisa disesuaikan. Indikator yang pertama yaitu menyampaikan informasi tentang sikap kepahlawanan di kehidupan sehari-hari. Jadi siswa diarahkan untuk bisa menyampaikan informasi yang didapatkan
dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sikap kepahlawanan atau sesuai dengan tema pada hari itu. Kemudian, mengidentifikasi jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Jadi, setelah siswa membaca teks non-fiksi yang ada di buku, siswa harus mengidentifikasi mengenai pertanyaan yang sudah ada di dalam buku dengan jawaban yang paling benar. Kemudian, indikator yang selanjutnya memaparkan fakta-fakta informasi mengenai Raja Punawarman Panji Segala-Raja. Jadi, Raja Punawarman Panji Segala-Raja ini adalah judul dari teks non-fiksi yang nantinya fakta-fakta yang ada di dalamnya itu dipaparkan oleh para siswa. Kemudian, menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada. Jadi siswa diarahkan untuk menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri mengenai jawaban-jawaban yang cocok dari teks. Untuk poin yang D yaitu materi esensi maksudnya, maaf. Yang pertama, mengamati gambar di dalam teks. Jadi di dalam teks itu ada beberapa gambar. Kemudian mengidentifikasi jawaban dan informasi sesuai teks. Jadi dipaparkan soal-soal yang nantinya siswa akan menjawab soal tersebut berdasarkan informasi yang ada. Kemudian menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, yaitu metode yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik yang sudah dijelaskan tadi. Dan model pembelajarannya yaitu penemuan atau discovery learning, dan yang sudah dijelaskan awalan tadi dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan ceramah. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu poin F, media sumber belajar, yaitu guru menggunakan buku pedoman guru tema 5 kelas 5 dan buku siswa tema 5 kelas 5 berdasarkan tematik kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu poin G, kegiatan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini guru mengucapkan salam, diawali dengan salam dan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian guru memberikan apersepsi. Jadi apersepsi ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran untuk membawa dunia mereka ke dunia kita, atau mengaitkan apa yang telah diketahui oleh peserta didik atau yang sudah dialami oleh peserta didik dengan apa yang akan dipelajari pada hari ini. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama menggunakan model pembelajaran discovery learning, pendekatan saintifik. Ada stimulation, dan yang pertama mengamati. Guru memunculkan ketertarikan peserta didik untuk mengamati materi tentang sikap kepahlawanan dan informasi berdasarkan teks. Jadi di sini guru menjelaskan sedikit tentang tema atau pembelajaran pada hari ini agar para siswa mampu dan memberikan feedback pada pembelajaran hari ini. Kemudian kegiatan kedua yaitu menanya. Guru memberikan stimulus dan memotivasi peserta didik sekaligus memberikan kesempatan untuk tanya jawab singkat sebelum membahas lebih lanjut mengenai tentang materi sikap kepahlawanan dan tugas-tugas, kemudian fakta informasi berdasarkan teks, dan menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri. Jadi di sini guru memberikan waktu kepada para siswa untuk bertanya mengenai materi pada hari itu. Jadi siswa bebas bertanya kepada guru, nanti guru akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian
Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Guru membentuk kelompok 3-5 orang untuk mengidentifikasi teks bacaan, mencari fakta penting di dalam teks, dan menyusun kembali isi teks menggunakan bahasanya sendiri. Jadi di sini guru membentuk kelompok berisikan 3-5 siswa yang nantinya akan membahas dan mengidentifikasi sebuah teks yang telah dijelaskan atau yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi tentang mengidentifikasi teks bacaan, mencari fakta penting di dalam teks, dan menyusun kembali isi teks menggunakan bahasanya sendiri. Jadi setelah tahapan identifikasi yang pertama tadi, selanjutnya guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk maju untuk memaparkan hasil diskusi kelompok yang sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan ketiga yaitu kegiatan penutup, ada rangkuman dan refleksi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan hal yang belum dipahami. Jadi setelah kegiatan inti berlangsung pada sebelum akhir pembelajaran, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan penjelasan atau memberikan feedback dan memberikan pertanyaan kepada guru soal tema atau pembelajaran pada hari itu. Jadi siswa bisa bertanya jika tidak paham, dan siswa juga bisa memberikan feedback kepada guru apa yang telah diperoleh pada pembelajaran hari itu. Kemudian guru memberikan penguatan atas jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan peserta didik sebelumnya. Jadi setelah peserta didik mengungkapkan atau memberikan feedback, jadi guru ini tidak langsung membenarkan atau menyalahkan, namun guru harus bisa memberi penguatan tentang informasi yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Kemudian guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan meminta ketua kelas memimpin doa dan dilanjut dengan salam. Untuk poin selanjutnya yaitu penilaian. Ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap yaitu diskusi kelompok selama kegiatan berlangsung, dan penilaian pengetahuan itu ada menjawab pertanyaan sikap kepahlawanan, menjawab dengan benar pertanyaan berdasarkan teks, dan menceritakan kembali fakta-fakta dan isi teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nadila Oktaviana. Nomor NIM saya 191400049. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Alvina. Saya akan menjelaskan tentang RPP untuk kelas 3 SDMI semester 1 dengan tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pembelajaran 1 alokasi waktunya karena di SD 1 jam itu sama dengan 30 menit, jadi untuk bahasa Indonesia saya buat 2 jam, jadi 2 kali 35 70 menit. Yang pertama di sini ada kompetensi inti. Isi dari kompetensi inti adalah yang pertama menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, serta mencintai tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda dan tempat beriman. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, proseduktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam berbahasa yang jelas,
sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian yang B yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.4 yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian untuk KD 4.4 yaitu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Kemudian untuk poin C, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis isi dari teks cerita yang disediakan oleh guru dengan baik dan benar. Kemudian poin yang keempat yaitu poin media dan alat pembelajaran, yaitu yang pertama berbagai poster pertumbuhan manusia, hewan, dan tanaman. Yang kedua berbagai aktivitas makhluk hidup. Kemudian yang ketiga teks lagu cicak di dinding atau jika memungkinkan alat audio agar siswa dapat mendengarkan langsung. Bisa juga buku teks cerita yang diberikan oleh guru atau buku teks lain-lain yang ada di berbagai sumber belajar lainnya. Kemudian untuk metode dan pendekatan, yaitu yang metode saya menggunakan project based learning karena ini pembelajaran berbasis proyek, dan juga yang kedua pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Untuk poin selanjutnya adalah poin yang kelima yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau kegiatan pembuka dengan deskripsi kegiatannya, yaitu yang pertama guru menyapa siswa dengan mengucap salam, kemudian menanya kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian yang kedua, siswa berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dipimpin oleh ketua kelas atau salah satu siswa. Kemudian guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, guru menginformasikan tujuan kegiatan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Kemudian yang kelima, guru melakukan persepsi dengan bermain tebak hewan atau bercerita pengalaman pergi ke kebun binatang untuk mengawali proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, yaitu kegiatan inti pembelajaran. Tambahan sedikit bahwa tadi kegiatan pembuka itu dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. Kemudian kita langsung ke kegiatan inti, yaitu yang pertama, untuk mengawali pembelajaran inti, guru terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa apa yang dimaksud dengan teks cerita, bagaimana cara menulis karangan cerita, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam cerita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah guru selesai menerangkan secara singkat tentang cerita atau teks cerita, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan satu kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. Yang ketiga, guru memberikan teks cerita untuk dibaca oleh siswa terlebih dahulu sebelum siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang keempat, setelah siswa membaca dengan seksama, guru meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekaligus guru menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh siswa dalam tugas kelompoknya. Kemudian yang kelima, guru menjelaskan bahwa tugasnya adalah untuk menganalisis sebuah teks cerita yang diberikan oleh guru secara kelompok dan ditulis di kertas folio sebagai tugas proyek. Kemudian guru mengorganisasikan siswa. Yang pertama yaitu guru meminta siswa untuk memulai berdiskusi dengan kelompoknya tentang unsur cerita atau proses analisis ceritanya. Yang kedua, kemudian masing-masing anggota dari kelompok mengemukakan pendapatnya tentang analisis yang dijalankan untuk bertukar pendapat. Yang ketiga, apabila sudah selesai proses diskusi, guru meminta siswa atau meminta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya di kertas folio. Kemudian ada kegiatan untuk membimbing pengerjaan proyek, yaitu satu, guru membimbing siswa dalam menulis hasil laporan analisisnya di kertas proyek atau di kertas portofolio. Kemudian yang kedua, setelah perwakilan kelompok selesai menulis di kertas folio, kemudian guru melakukan switch tugas antar kelompok.
Kemudian yaitu proses memecahkan masalah. Yang pertama, setelah proses switch selesai, guru mulai untuk mencocokkan jawaban yang benar terkait analisis siswa. Yang kedua, sebelum guru mengemukakan hasil analisisnya, terlebih dahulu guru meminta setiap perwakilan kelompok dengan hasil diskusi dari kelompok lain dibacakan terlebih dahulu di depan teman-temannya. Yang ketiga, setelah proses membaca hasil diskusi sesama siswa selesai, guru baru membacakan hasil analisisnya. Kemudian yang keempat, setelah proses switch dan guru sudah membacakan hasil analisisnya untuk dijadikan sebagai pedoman analisisnya, guru melaksanakan penilaian terhadap tugas proyek yang dikerjakan oleh siswa. Yang kelima, setelah proses penilaian selesai, guru memberikan evaluasi tentang kegiatan belajarnya pada hari ini. Pada proses kegiatan inti ini memakan waktu sekitar 45 menit. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang apa yang dipelajari hari ini. Yang kedua, guru memberikan kesimpulan kepada siswa tentang kegiatan belajar yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian guru kembali memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Ini sebagai refleksi yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar siswa yang dilakukan pada hari tersebut. Kemudian yang keempat, kemudian guru memberikan pesan moral kepada siswa terkait perbedaan karakteristik ke teman-temannya, karena kali ini kegiatan proses pembelajaran dilakukan secara diskusi kelompok. Kemudian yang kelima, tahap terakhir yaitu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan bersama-sama mengucapkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan mengakhirinya dengan salam. Proses kegiatan penutup ini memakan waktu sekitar 15 menit, sehingga mulai dari kegiatan inti sampai dengan mulai dari kegiatan pembuka sampai kegiatan penutup memakan waktu sekitar 70 menit. Kemudian yang paling terakhir adalah kegiatan penilaian. Teknik penilaiannya yaitu yang pertama penilaian sikap, yaitu percaya diri, disiplin, teliti, dan peduli lingkungan. Yang kedua, penilaian kinerja, yaitu melakukan diskusi dengan baik, mengutarakan pendapat, dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan, yaitu mengerjakan analisis teks cerita sesuai dengan unsur-unsur cerita bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu bentuk instruksi penilaian, yaitu laporan hasil kerja dalam bentuk kertas folio.